Alhamdulillah saya sudah dapat surat pemberitahuan dari kasus saya yang pelaporan penggelapan ini sudah sedang dalam proses penyidikan dan rencana tindak lanjut akan melakukan upaya tindak hukum dan melakukan gelar perkara. Alhamdulillah, terima kasih banyak penyidik kasus penggelapan di Metro Bekasi. Terima kasih Pak Kami. Mohon maaf, mungkin saya sering menanyakan karena itu tugas saya untuk menanyakan kelanjutan. Bagaimanapun saya akan menunggu hasilnya. Untuk bapak-bapak yang terus menindas saya, sampai kapanpun saya tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah memberikan uang yang bapak-bapak minta dari saya. Karena satu, memang saya tidak ada, meskipun ada pun memang saya tidak berkewajiban untuk memberikan uang yang bapak minta, dapat tagihkan ke saya. Ya Pak, salah lah Pak kalau bapak nyabut listrik air. Bapak berpikir saya akan meninggalkan rumah ini. Buktinya saya tetap tinggal dan saya menikmati penindasan dari bapak-bapak. Saya nggak akan ngasih uang sepeser pun kepada bapak-bapak. Kalaupun listrik air dicabut, walaupun bapak bawa Pak RT, bawa jamaah masjid mau nyita rumah saya, mau ngusir rumah saya, bawa jamaah, bawa Pak RT, dengan cara yang brutal, yang jahat seperti itu, akan saya buktikan pada bapak-bapak. Semakin saya dijahatin, saya akan semakin berjuang dengan cara saya. Berusaha tenang, sabar, dengan cara-cara elegan saja. Mungkin saya berbicara di konten ini tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan. Saya akan membuktikan kepada bapak-bapak, semakin saya dijahatin, saya akan semakin berjuang. Oh iya, ini mah hanya pesan ya Pak dari saya. Kalau mau nyerbu perempuan, jangan mengatasnamakan jamaah masjid. Miris saya dengarnya Pak, miris, karena saya dengar tuh ustaz di masjid ya selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan tuh tentang kebaikan, berbuat baik. Coba kalau lihat video bapak-bapak yang nyerbu saya, nyerah saya dengan brutal, dengan memaksa mau nyita rumah, itu mereka pun pasti merasa malu Pak. Kalau saya sendiri miris Pak, miris. Yang saya hormati orang-orang yang mengaku jamaah masjid, kok begini gitu kelakuannya. Itu merendahkan sekali kalau bagi saya yang miris.
perbuatan bapak-bapak ini ya, mohon maaf yang menindas seorang ibu single parent yang tidak berdaya Pak, yang memang lemah mungkin menurut bapak-bapak. Gimana ya perasaan para ustadz melihat ada seorang perempuan nih, saya nih, yang diperlakukan seperti itu sama bapak-bapak. Dia secara premanisme mau menyita rumah saya. Saya mah sudah sesuai keputusan pengadilan Pak, sudah mengikuti prosedur yang berlaku di negara ini. Keputusannya pun sudah saya perlihatkan, sudah inkrah. Jadi saya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, saya malah memperjuangkan. Mungkin bapak-bapak merasa saya lemah ya, bisa ditindas, jadi bisa dengan kata-kata teriak-teriak mau menyita, padahal saya akan tetap bersikeras karena saya tidak menyalahi aturan hukum dan aturan agama. Saya tidak menzalimi, saya memegang putusan pengadilan yang sudah inkrah, memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau bapak-bapak mempertontonkan kekejian kalian dengan mengaku-ngaku jamaah masjid, malu Pak, dengan jamaah seluruh dunia yang memang berkelakuan baik, tidak berkelakuan seperti yang kalian pertontonkan gitu. Memaksa saya meminta uang, memaksa saya keluar dari rumah, memaksa menyita. Ini ya bapak-bapak ya, saya itu tidak pernah gentar ketika kalian ngaku jemaah masjid. Justru saat itu perasaan saya jadi iba sama bapak-bapak, sampai segitunya gitu kalian ingin dapat uang dari saya. Sampai segitunya harus merendahkan diri kalian gitu. Apakah saya suka berpikir apakah uang yang mereka minta itu dari saya akan menjadikan cahaya penerang mereka nanti di akhirat? Apa mereka akan mendapatkan pahala dengan nyerang saya, dengan beraninya ngaku-ngaku jemaah masjid? Gak habis pikir. Tapi fakta kenyataan, kaget, memang kaget.
Ya saya sih berharapnya tidak melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal konyol ya. Mereka anggap mungkin dengan ngaku-ngaku jamaah masjid saya akan takut. Nggak akan takut, kecuali kalau bapak-bapak menyebarkan kebaikan, saya akan santun menghadapi bapak-bapak gitu. Tapi bukan dengan berbuat keji seperti ini, ya nggak ada rasa takut Pak. Saya sekarang hanya bisa mengucapkan terima kasih sama bapak-bapak yang nyerang saya, karena dengan bapak melakukan perbuatan itu ke saya semakin berani bicara, saya semakin berani membuat konten-konten dan menghadirkan diri saya berani tampil untuk menyuarakan hak-hak perempuan, hak yang sudah menjadi hak saya dan hak anak-anak. Dan saya akan terus mempertanyakan kapan listrik air di rumah saya akan dihidupkan lagi. Sesuai hak saya akan perjuangkan itu. Ya Pak, tetangga saya Pak, apakah Bapak dengan terus-terusan bertindak zalim kepada saya akan mendapatkan banyak pahala, besar pahalanya? Tolong Pak, kalau memang betul Bapak ada urusan, uang Bapak sudah diserahkan sama mantan, tagihlah sama beliau, jangan tagih sama saya. Karena saya sudah bukan suami istri lagi dari 2014, sedangkan sangkutan Bapak dari 2019. Kalaupun itu benar ya, Bapak benar ada permasalahan, tapi kalau saya merasa saya dikerjain sama Bapak dan mantan suami saya gitu. Kalau saya sih merasa kalian memang kerjasama untuk ngambil uang saya. Kalau saya sih merasa begitu. Ketika kalian datang berbondong-bondong, aku dari jamaah masjid ingin minta uang dan ingin menyita, itu saya rasa ini permainan kalian ini mah ya, untuk nyerang, untuk merasa ya. Kepada orang yang ingin melakukan perbuatan keji, jangan bawa-bawa jemaah masjid ya Pak ya. Miris Pak, sama lucu gitu. Apa motifnya harus bawa-bawa jamaah masjid Pak? Kasihan Pak jamaah masjid yang lain Pak, yang memiliki jamaah lain yang memiliki santun, yang memiliki adab Pak, yang tidak berani panindas perempuan. Dengan kelakuan kalian yang biadab menurut saya, yang mungkin mencoreng Pak, mencoreng jamaah masjid yang lain Pak. Apalagi ya kalau Anda mengaku jamaah masjid di sekitar kompleks ini kan pernah
Orang ini mengundang salah satu ustadz terkenal ya, pernah dihadiri oleh Ustadz Uwas dan membludak penontonnya. Tapi kok ada jamaahnya yang berani berbuat keji sama seorang perempuan. Ibu tunggal dari 4 orang anak loh. Ya, sia-sia kalau bagi saya. Ustadz ini sudah jauh-jauh membagikan ilmunya gitu kan, menebar kebaikan di masjid ini, tapi dicoreng dengan kelakuan bapak-bapak yang mengaku jamaah, bertindak keji, brutal, main hakim sendiri, ingin menyita rumah saya, padahal bukan kapasitas bapak-bapak jemaah masjid nyita rumah ini. Walaupun ada permasalahan, itu yang berwenang menyita adalah pengadilan, dan itu pun harus melalui proses peradilan. Begitu Bapak. Saya teriak-teriak udah berkali-kali ya, waktu kalian nyerang gubrak pagar tuh saya bilang hargai keputusan pengadilan bapak-bapak yang katanya jamaah masjid Nasasi gitu loh, yang gak bisa nahan nafsunya, yang sembarangan bukan sembarangan, dia ya mengumbar akhlak bejat gitu. Apa ya bahasa halusnya, saya jadi kata-katanya kurang ya, perbuatan bejat ya kalau bagi saya gitu. Sampai terpancing emosi juga, sampai saya teriak ketika dia teriak mau nyita aja gitu, sita aja sih dia dengan saya pancing, yang saya juga nggak mungkin ya, cuma pengen ngetes aja sih sebetulnya. Mudah-mudahan lah ini tidak berlanjut, ini tidak terulang, mudah-mudahan kelanjutannya di proses sesuai hukum yang berlaku mereka mendapatkan perbuatan yang setimpal, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan itu pun untuk mantan suami saya. Kalau misalnya ada permasalahan dengan rekan-rekan yang lain menyangkut uang, jangan dilimpahkan ke saya. Meskipun saya mampu, saya tidak akan ya, karena tugas itu tugas Anda untuk menyelesaikan. Jangan seperti dulu waktu masih berumah tangga ya, saya mau membantu gitu permasalahan keuangan Anda bagaimana saya berusaha mencari untuk menutupinya. Tapi sekarang saya tidak mau seperti itu lagi. Saya tidak mau diperalat, saya tidak mau terus-terusan ditindas gitu. Untuk yang temannya ini, jika Anda
terus-terusan berbuat zalim pada saya, menindas saya hanya bertanya, apa keuntungan Anda gitu, jika Anda berharap uang dari saya tidak akan dapat. Mohon maaf, tadi saya bawa nama salah satu ustadz yang terkenal. Salam santun Ustadz. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Salam santun untuk semua ustadz. Salam santun juga untuk seluruh ustazah yang ada di negeri ini dan dimanapun. Saya mengungkapkan semua ini karena ini kasus pun sudah lama berlarut-larut. Saya pun baru sekarang bisa berbicara seperti ini dengan harapan mereka tidak berulah lagi gitu, karena baru bulan kemarin mereka berulah lagi kepada saya, tetap menagih uang tapi turun ya, turun dengan dia mengirimkan surat harganya si 170 sekiannya dari 800 jadi turun 170 sekian juta. Itu dari situ saya berani angkat bicara lagi sekarang. Saya pikir mereka udah takut malu mungkin ya, ternyata tidak, masih berusaha pingin uang. Sekarang turun 100 tapi tetap nggak akan saya kasih Pak, mau 170 sekian kayak mau berapa, Bapak minta 7.000 juga kayaknya saya tidak ikhlas. Saya mendingan ngasih buat mulung aja Pak 7.000. Bapak mau nurunin berapapun dari harga 800 sampai 800 juta sampai 170 sekian juta, Bapak sekarang turun, itu nggak akan saya kasih karena tidak berdasar Pak. Gitu ya, mohon maaf Bapak. Sampai Bapak jungkir balik atau sampai Bapak ngapain pun ya Pak, tetangga saya kalau memang ada sangkutan uang sekian ya 100 ya, tapi mungkin ada perjanjian atau apapun itu kelihatan, karena Bapak kan dari awal tidak pernah memberikan uang apapun dengan saya, tidak ada pernah urusan apapun dengan saya gitu. Kalau Bapak merasa itu uang Bapak merasa dirugikan atau segala macam, silahkan monggo Pak, jangan terlalu memaksakan Pak tuh ya, karena mungkin Bapak nanti akan mendapat perlawanan dari saya Pak. Saya pun nggak akan diam terus gitu, Bapak akan malu Pak. Ya Pak, tetangga saya, makasih ya Pak ya.